藏金蛰龙。 和他签订魂约，让他变强。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah Donghua series lagi. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan Lencang yang datang ke sana. Cumu kembali mencoba untuk kabur dengan menaiki hewannya yang bernama Xiaoyu. Karena sadar kalau Lencang saat ini masih terlalu kuat untuknya, Cumu sudah membuat rencana untuk melakukan serangan kepada Lencang meskipun rencana tersebut memiliki resiko tinggi. Terlihat Cumu mengunjungi kepompong dari ulet hijau untuk menjalankan rencana tersebut. Tapi ada sedikit keanehan di mana benang sutra dari ulat hijau ternyata sudah melebar ke seluruh hutan di sekitaran kepompong. Sementara itu Lencang memutuskan untuk turun ke dalam hutan untuk melihat situasi. Diketahui ketika 3 tahun yang lalu ketika Lencang berkunjung ke hutan ini, bentuk hutan tidak seperti sekarang, di mana sekarang hampir keseluruhan hutan dipenuhi dengan benang sutra putih. Di saat yang sama, Cumu yang sudah berada di dekat kepompong itu mendapatkan informasi dari ulat hijau kalau ada seorang yang mendekat ke arah mereka. Benar sekali, orang tersebut adalah Lencang dan sontak hal ini pun membuat Cumu harus segera mungkin menyiapkan rencana untuk melakukan serangan kepada Lencang. Beberapa saat kemudian Lencang begitu kaget karena ternyata benang sutra yang dia lihat merupakan benang dari kepompong raksasa di tengah hutan. Lencang juga sadar sepertinya kepompong raksasa ini merupakan binatang jiwa kuno yang sedang ingin bertransformasi. Ternyata Lencang ingin menjadikan kepompong ulat hijau sebagai binatang jiwa miliknya dan membuat keluarga yang menguasai seluruh daratan. Tiba-tiba aja kepompong ulat hijau melakukan serangan kepada Lencang. Ternyata serangan tersebut juga masuk ke dalam rencana yang sudah dipersiapkan oleh Cumu sebelumnya. Selain melakukan serangan, Cumu juga mencoba untuk membuat Lencang masuk ke dalam sebuah ilusi. Setelah Lencang lengah, Cumu langsung menggunakan kombinasi serangan api biru untuk membunuh Lencang. Dan dengan serangan api biru tersebut, Cumu sangat yakin kalau Lencang pasti akan tewas. Akan tetapi keberuntungan belum berpihak kepada Bang MC kita, di mana Lencang menggunakan armor pelindung level 6 untuk bertahan dari serangan api biru. Bahkan armor pelindung level 6 tersebut masih dilapisi oleh armor jiwa level 5. Jadi pantas aja Lencang mampu bertahan hidup tanpa terluka sedikit pun. Kali ini giliran dari Lencang yang langsung memanggil 2 hewan sekaligus untuk melakukan serangan kepada Cumu. Di satu sisi Lencang menjelaskan kalau hewan yang baru saja dibunuh oleh Cumu merupakan hewan terlemah yang dia miliki. Tanpa basa-basi dia langsung meminta 2 hewannya untuk membunuh Cumu. Setelah beberapa saat pertarungan terjadi, tampak Cumu begitu kewalahan. Bahkan di sini Cumu hampir mati terkena gigitan dari serigala darah yang dimiliki oleh Lencang. Beruntung masih ada Moye yang memberikan bantuan kepada Cumu sekaligus melakukan serangan dengan menggunakan hujan meteor api. Cumu yang masih berusaha memberikan perlawanan tetap tidak mampu untuk mengalahkan Lencang. Bahkan hewan kayu milik Bang MC dikalahkan dengan begitu mudah.
Lencang kemudian berbicara kalau Cumu masih terlalu dini untuk bertemu dengannya. Dengan kemampuan Cumu sekarang tentu saja tidak selepel jika harus bertarung dengan dirinya. Meskipun tidak mampu melawan Lencang jika hanya menggunakan hewan semata, Cumu masih mempunyai tekad kuat harus membunuh Lencang di pulau ini, yaitu agar kelak Lencang tidak bisa membunuh anggota keluarga Cu yang masih tersisa. Benar sekali, karena sudah tidak ada pilihan lain, Cumu berencana memanggil monster mata putih untuk mengalahkan Lencang. Tentu aja pemanggilan itu akan sangat beresiko di mana Cumu masih belum sepenuhnya bisa mengendalikan monster tersebut. Akan tetapi ketika Cumu sudah hampir memanggil monster tersebut, tiba-tiba aja kepompong dari ulat hijau mengeluarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan tersebut menandakan kalau ulat hijau akan segera bertransformasi. Seperti yang sudah kita duga, ulat hijau merupakan seekor naga yang pernah masuk ke dalam Pulau Hijau ketika dikejar-kejar oleh aliansi pasukan Istana Jiwa dulu. Kehadiran naga benar-benar membuat Lencang sangat ketakutan. Bahkan Lencang dan 3 monsternya tidak melakukan perlawanan ketika naga ini turun ke hadapannya. Naga itu juga tanpa ampun langsung menyemburkan api yang dengan seketika langsung membuat Lencang tewas. Setelah membunuh Lencang, tampak Cumu langsung menghampiri naga itu sembari memberikan selamat karena pada akhirnya dia berhasil bertransformasi. Tetapi tiba-tiba aja fenomena langit terjadi di atas mereka karena kemunculan naga sudah ditunggu-tunggu oleh binatang kuno yang lain. Binatang kuno yang dimaksud adalah binatang misterius yang membuat fenomena aneh di atas langit dari pulau ini ketika Cumu baru pertama kali datang ke tempat ini. Sang naga kemudian terbang ke arah burung kuno tersebut untuk bertarung satu sama lain. Di satu sisi Cumu dan Moye hanya bisa menyaksikan pertarungan yang luar biasa dari 2 ekor binatang kuno. Sementara itu seiring dengan kemunculan sang naga, muncul juga pasukan Istana Jiwa yang sedari awal memang sudah memburu sang naga sampai ke tempat ini. Akhirnya setelah hampir 4 tahun lamanya mereka menunggu sang naga muncul kembali. Dari pembicaraan pasukan Istana Jiwa, kita diberitahu kalau setiap naga bertransformasi mereka selalu menghasilkan 1 keturunan. Meskipun keturunan tersebut tidak sekuat sang naga, namun sudah cukup untuk menjadi monster yang tidak terkalahkan. Salah seorang pemimpin pasukan meminta anak buahnya untuk berhati-hati ketika hendak menangkap sang naga. Selain itu, mereka juga tidak boleh menimbulkan konflik dengan penjaga pulau yang ada di daratan ini. Sementara itu, sang naga yang sadar kalau dia sedang diburu lekas menghampiri Cumu dan juga Moye. Tampak sang naga tidak melupakan hubungan baik yang pernah terjadi di antara mereka sebelumnya. Cumu juga mengingat saat pertama kali ulat hijau menolongnya untuk mendapatkan Moye sebagai hewannya beberapa tahun yang lalu. Karena sang naga tidak punya banyak waktu lagi, dia langsung memberikan telur keturunan yang dihasilkan dari transformasinya kepada Cumu. Terlihat sang naga berharap kalau Cumu akan membuat kontrak segel dengan keturunannya tersebut. Setelah urusan dengan Cumu selesai, sang naga kemudian pergi karena dia sedang diburu oleh pasukan Istana Jiwa. Ternyata Moye dan ulat hijau sudah saling mengenal satu sama lain, yaitu sebelum mereka bertemu dengan Cumu, jadi oleh karena itu sang naga sangat akrab dengan Moye. Beberapa saat kemudian Cumu mengambil armor jiwa dan gulungan peta yang ditinggalkan oleh Lencang. Dengan gulungan peta yang lengkap ini, Cumu berharap bisa mendapatkan harta berharga yang tersembunyi di pulau ini. Singkat cerita, Cumu sudah berada di lokasi tempat di mana harta karun yang ditunjukkan oleh gulungan peta berada. Ternyata benar adanya kalau harta yang ditunjukkan oleh gulungan peta berupa buku keterampilan mata darah versi terlengkap. Baru aja Cumu senang karena mendapatkan buku keterampilan itu. Tiba-tiba aja dari atas langit muncul Siah Guanghan. Dan setelah itu cerita pun bersambung.
Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.